Hai, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Arisukma Bramandita. Saya mahasiswi kampus EKAS Bali. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu hubungan terapeutik, apa saja yang perlu diperhatikan dalam hubungan terapeutik, dan apa tujuan dilakukannya hubungan terapeutik. Jadi sebelum mulai videonya ada baiknya kita opening dulu. Dadah. Jadi hal pertama yang kita bahas adalah definisi. Definisi yang pertama, hubungan terapeutik antara perawat dan klien adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan saling tukar-menukar pikiran, perasaan, perilaku, dan pengalaman dalam membangun atau membina hubungan intim yang terapeutik. Itu menurut Stuart Sanden tahun 1987. Kemudian yang kedua, hubungan terapeutik adalah hubungan interpersonal yang merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perawat dan klien, tetapi dititik beratkan pada usaha perawat dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan psikososial intervention klien. Yang ketiga, therapeutic relationship ini dilakukan oleh dua orang, yaitu perawat dan klien, dengan tujuan terapi, kesembuhan, dan pertumbuhan emosional sekaligus psikologis klien. Yang keempat, perawat menggunakan dirinya sendiri sebagai alat untuk melakukan hubungan yang terapeutik dengan klien. Perawat menggunakan komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun non-verbal, demi menjalin hubungan yang terapeutik dengan pasien dan mempercepat kesembuhan pasien atau klien. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalin hubungan terapeutik. Yang pertama, memahami adanya hubungan antara perawat dengan klien. Yang kedua, hubungan ini merupakan foundation dari asuhan keperawatan. Kemudian yang ketiga, hubungan ini bersifat mutual atau menjalin persahabatan, saling percaya satu sama lain. Dan yang keempat, kedua pelaku harus saling mengenal keunikan pribadi dan keunikan sebagai manusia. Yang kelima, perawat harus benar-benar memahami apa perannya dalam hubungan antara perawat dengan klien untuk membangun hubungan terapeutik yang baik demi mempercepat kesembuhan klien. Kemudian, ada peran perawat dalam memberikan kesempatan pada klien untuk yang pertama, mengidentifikasi dan mengeksplorasi masalah yang berkaitan dengan orang lain, menemukan cara yang sehat untuk memenuhi kebutuhan emosional. Selanjutnya kita akan membahas tujuan. Ada 4 tujuan. Yang pertama, yaitu kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua, identitas pribadi yang jelas. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk membentuk keintiman, ketergantungan, hubungan interpersonal. Kemudian yang keempat, mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Sekarang, kita akan membahas beberapa kondisi penting untuk mengembangkan hubungan yang terapeutik, antara lain, yaitu yang pertama ada rapport atau hubungan. Ini merupakan kesan pertama yang muncul setelah kontak pertama yang dilakukan oleh perawat dan klien. Misalnya, sebagai perawat, kita harus tersenyum dengan lembut dan tulus kepada pasien atau klien. Kemudian dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan terhadap kita dengan cerdas dan tanpa menyinggung satu sama lain. Kemudian ada menanyakan kabar dan keadaan klien saat itu. Yang kedua, ada trust atau kepercayaan. Ini merupakan fondasi hubungan terapeutik yang baik. Untuk mendapatkan kepercayaan yang baik terhadap pasien, kita sebagai perawat harus menunjukkan sikap yang caring atau peduli kepada
kepada klien. Contoh yang pertama, selalu ada saat klien membutuhkan kita. Kemudian, menepati janji. Ketiga, jujur. Setelah itu dapat bertanggung jawab dengan tindakannya. Setelah itu dapat menyimpan rahasia dengan baik. Jika sudah melakukan hal tersebut, komunikasi atau hubungan terapeutik dengan klien, kita akan berjalan dengan lancar dan dapat mempercepat kesembuhan klien. Respect atau rasa hormat adalah sikap di mana kita mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri pun tidak dapat menerimanya. Adapun beberapa sikap yang dapat kita tunjukkan kepada klien untuk meningkatkan rasa hormat kita terhadap klien. Yang pertama, selalu menyapanya dengan menyebutkan nama. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam. Kemudian yang ketiga, selalu menyediakan waktu untuk klien dan selalu menjawab pertanyaan klien walaupun kita sedang sibuk. Genuineness atau keaslian, di mana perawat harus bersikap apa adanya, perkataan, pemikiran, dan perbuatan harus sejalan, tidak berpura-pura dan tidak melebih-lebihkan sesuatu, karena sikap apa adanya adalah salah satu sikap yang mampu mengantarkan perawat untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Kemudian yang terakhir ada empati. Empati adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua individu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, di mana perawat juga dituntut untuk mampu menunjukkan perasaan empati dalam bentuk kata-kata dan mampu mengekspresikan dalam bentuk perilaku. Karena jika perawat dapat menumbuhkan atau menanamkan sikap empatinya, hal tersebut dapat meningkatkan atau mempercepat kesembuhan dari klien itu sendiri. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kali ini adalah arah hubungan yang sistematis sejalan dengan proses keperawatan yang berkesinambungan, efektif, dan efisien. Nah, jika ingin melakukan hubungan terapeutik yang baik demi meningkatkan atau mempercepat kesembuhan klien, kalian bisa mengikuti langkah-langkah atau beberapa hal-hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan hubungan terapeutik tadi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon permaklumannya. Saya masih belajar. Terima kasih.